Selamat pagi semuanya. Kami di nomor 3 ingin melakukan wawancara mengenai kesehatan paru-paru bersama dengan narasumber Ibu Eni Setiawati, sarjana keperawatan. Dengan saya, Rafika Aulia Putri, dan rekan saya, Nara Zurianto sebagai pembawa acara. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Paru sangatlah penting karena paru itu adalah sistem pernafasan, organ yang paling vital dalam tubuh manusia. Karena paru yang sehat itu akan membantu peredaran darah. Dengan paru yang baik, paru yang sehat, peredaran darah juga akan baik, akan membawa suplai oksigen ke seluruh tubuh. Dengan peredaran darah yang baik ke seluruh tubuh, itu juga akan mempengaruhi produktivitas tubuh kita. Kita bisa melakukan aktivitas sebaik mungkin. Itu penting dari paru yang baik dan sehat seperti itu. Jadi penting sekali ya Bu. Penting sekali karena itu adalah alat untuk mensuplai oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sangat-sangat penting sekali. Sebenarnya setelah kita pandemi ataupun sebelum pandemi kan banyak banget penyakit paru-paru yang menyerang kita, apalagi pas masa pandemi gitu kan. Penyakit apa yang paling banyak diderita oleh masyarakat saat pandemi ataupun setelah pandemi itu sendiri? Untuk pasien untuk paru itu sebelum terjadi pandemi sebenarnya juga banyak ditemui penyakit seperti TBC, kemudian pneumonia, kemudian efusi pleura, kemudian kanker paru, bentuk pneumonia, dan banyak lagi. Untuk pandemi ini kan muncul tahun 2019 akhir masuk tahun 2020. Pandemi ini kan penata laksananya kita harus memakai masker. Sebelum ada pandemi pun kita juga sebaik mungkin juga harus memakai masker karena untuk kepentingan paru kita sendiri. Jadi tentang penggunaan masker itu pun sebenarnya tidak hanya masa pandemi. Sebenarnya kita untuk menjaga paru kita biar bersih, biar sehat dan baik itu untuk pencegahan penyakit paru tertentu memang kita disarankan memakai masker seperti itu. Memang ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi atau mungkin yang lain. Tapi penyakit paru itu sendiri tidak akan menular kan? Ini penyakit paru ada yang menular, ada yang tidak menular. Contoh yang penyakit paru menular yaitu tentang penyakit pneumonia, kemudian tuberkulosis atau yang disebut TBC. Penularannya bagaimana? Itu dari droplet. Droplet itu percikan ludahnya. Jadi kita ngomong tidak terasa atau ada percikan ludah itu terbang dari mulut kita. Kemudian kumannya di situ ada bakteri tuberkulosisnya itu akan menempel pada yang kita dihinggapi. Itu nanti akan menyebabkan penularan penyakit tuberkulosis. Kemudian dari untuk pneumonia pun juga itu ada kuman. Jadi untuk penata laksanaan pneumonia TBC itu memang sebaiknya pakai masker. Jadi penggunaan masker itu tidak hanya karena pandemi. Sebenarnya sejak dulu pun untuk menjaga kesehatan paru itu kita memang disarankan untuk memakai masker. Itu untuk yang penyakit menular, ya, karena droplet tadi itu bisa menularkan penyakit. Kemudian untuk penyakit yang tidak menular itu seperti kanker paru, efusi pleura, kemudian tumor paru, asma, itu yang tidak menular. Untuk kasus kanker paru itu penyebabnya bisa dari genetik
kemudian bisa dari faktor makanan, itu bisa menyebabkan itu kan mengandung zat karsinogenik. Zat karsinogenik itu menyebabkan timbulnya sel kanker. Itu termasuk makanan instan, kemudian polusi itu, kemudian zat kimia, pestisida itu, zat kimia tersebut lama kelamaan akan menyebabkan karsinogenik, bisa menyebabkan kanker paru itu tadi. Itu tidak menular, tapi gimana itu proses, bisa karena gaya hidup juga bisa tadi dari mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti itu. Dan masih banyak lagi untuk penyakit-penyakit yang tidak menular seperti itu. Ya, tadi saya sampaikan untuk penyakit kanker paru itu kan bisa karena genetik itu bisa menurun ke anak, ya itu seperti kanker itu memang bisa genetik ya. Cuman berapa persentase kesembuhannya itu tergantung pola hidup kita juga. Setiap manusia kan beda-beda. Kalau kita lebih berhati-hati, lebih waspada, itu tetap persentasenya kan lebih baik untuk kesembuhannya. Tapi dengan dibandingkan sudah genetik, kemudian pola hidup kita seenaknya, tidak mematuhi himbauan kesehatan, itu juga persentasenya kecil gitu. Mungkin kalau yang penyakit bawaan itu memiliki gejala atau emang langsung diketahui bahwa dia itu penyakit bawaan? Ya, untuk penyakit bawaan, kalau paru itu ya gini, kanker itu terkadang tiba-tiba sudah diketahui sudah stadium kesekian, mungkin sudah ketiga atau keempat bahkan. Memang untuk gejala klinis dari semua penyakit paru khususnya itu semua disertai dengan gejala klinis, itu seperti batuk, kemudian batuk yang berkepanjangan. Tapi kan yang namanya orang kan terkadang setaunya batuk biasa seperti flu, paling nanti diobati seminggu 2 minggu sembuh ya gitu. Itu baru gejala klinis atau simptomatis, itu baru gejala awal, itu biasanya batuk gitu. Terus batuk itu kan juga nanti akan macam-macam, ada batuk kering, ada batuk yang produktif itu mengeluarkan dahak. Nah, kalau batuk yang berkepanjangan diobati, beli obat di warung atau di apotek itu nggak sembuh, kemudian sampai berbulan-bulan belum sembuh, kemudian akan berjenjang periksa ke kesehatan, misalkan ke dokter praktek atau ke PPK 1, 2 dan sebagainya. Itu akan nanti ada pemeriksaan, misalkan ronsen. Jadi batuk itu nanti tidak hanya dikaji dari batuknya, kemudian nanti setelah batuk lama itu pasti nanti akan muncul gejala-gejala yang lain, misalnya disertai ada sesak napas, seperti itu. Gejala-gejala awal memang seperti itu. Terus kalau dari pemeriksaan ronsen awal itu nanti juga akan kelihatan, misalkan ada istilahnya kayak uji-uji atau nodul istilahnya seperti itu nanti akan dibaca oleh dokter, itu mengarah ke massa, misalkan ada massa atau suatu benda asing di dalam paru-paru, itu nanti akan diperiksa lagi, karena untuk pemegaan diagnostik kan tidak hanya satu pemeriksaan, nanti ada pemeriksaan lanjutan dengan ronsen, kemudian ada bronkoskopi, kemudian ada CT scan torak kontras, ada TTNA, semua itu akan dilewati untuk penegakan satu diagnosa. Jadi untuk menentukan
satu jenis penyakit itu tidak bisa dilakukan dengan satu pemeriksaan. Jadi bertahap gitu ya? Iya, iya harus bertahap. Kemudian setelah misalkan dari ronsen dicurigai, oh ini ada kayak bentuk uci-uci, nanti akan dikembangkan lagi, oh mau dilakukan pemeriksaan bronkoskopi atau teropong ke saluran pernapasan sampai ke paru, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan kontras, itu nanti akan lebih bisa menentukan ke arah mana itu jenis massa yang ada di dalam paru, itu nanti akan bisa dipastikan kalau itu misalkan kanker paru seperti itu. Jadi memang semuanya itu gejalanya hampir mirip. Bronkopneumonia, kemudian efusi pleura, TBC, kanker paru, itu gejalanya hampir mirip semua. Semuanya ada batuk. Cuman ada yang batuk kering, ada yang batuk dahak. Semua itu dahaknya pun nanti akan jadi diperiksa juga. Dari dahak itu nanti akan dimasukkan ke laboratorium mikrobiologi, akan ditemukan bakterinya apa, mengarah ke TBC ya. Dipastikan ternyata dahaknya itu mengandung bakteri dari TBC misalkan. Kalau enggak ya tidak ditemukan, cuman seperti itu. Kalau seperti efusi pleura itu ada yang infeksi, ada yang non infeksi. Kalau non infeksi itu nanti cenderungnya keganasan atau mengarah ke kanker paru. Tapi kalau efusi pleura yang infeksi bisa jadi itu nanti juga mengarah ke TBC seperti itu. Jadi intinya untuk semua gejala penyakit paru itu hampir sama, selalu disertai batuk. Cuman ya tadi kadang awal-awal taunya batuk biasa seperti itu. Nah itu nanti jadi kita harus waspada, tapi bukan terus kita harus cemas, enggak. Kita nggak boleh cemas takut, tapi tetap memperhatikan kita mulai batuknya sejak kapan, sudah diobati berapa lama seperti itu. Karena kecuali untuk pasien TBC itu biasanya riwayatnya 2 atau 3 bulan sebelumnya itu sering batuk, nggak berhenti. Nah itu ciri-ciri TBC seperti itu, 2 atau 3 bulan batuk terus menerus, kemudian disertai bercak darah atau mungkin sudah banyak. Kalau mungkin awal itu bercak, harus sedikit. Kalau sudah kronis itu nanti keluar darahnya yang banyak. Kemudian juga diikuti penurunan berat badan. Untuk penyakit TBC tadi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dari percikan ludah tadi ya, itu tanda dan gejalanya yaitu batuk bisa lebih dari 3 bulan. Kemudian penurunan berat badan. Kenapa sampai terjadi penurunan berat badan? Karena pasien TBC itu akan kehilangan nafsu makan. Akibatnya akan terjadi penurunan berat badan. Kemudian terjadi batuk darah. Kemudian tanda-tanda lain berkeringat pada malam hari, disertai febris atau suhu tinggi. Itu gejala yang muncul pada pasien TBC. Kalau batuk disertai tanda-tanda seperti itu, kita bisa curiga ke arah situ. Untuk pengobatan TB tadi ya, pemeriksaan dipastikan dulu dari pemeriksaan dahak atau sputum. Kalau sudah terbukti di situ tumbuh Mycobacterium tuberculosis, artinya sudah tidak TB, itu nanti akan pengobatan namanya obat anti TB, namanya OAT, obat anti TB. Obat anti TB itu macamnya juga macam-macam, RHZE, rifamycin, isoniazid, pirasinamid, etambutol seperti itu. Itu nanti akan datang ke dokter, akan diukur berat badan, nanti dosisnya akan disesuaikan dengan berat badan pasien. Kalau merokok
tidak menjadi sebab langsung TBC. Tapi disebutkan TBC itu dari percikan ludah dari si penderita ke orang lain. Bisa secara tidak langsung merokok. Misalkan rokok itu sudah dihisap oleh satu orang. Kemudian rokok yang baru dihisap tadi misalkan dipinjam temannya untuk dihisap. Kadang kan karena teman mungkin saling menghisap misalkan. Baru dihisap, ditaruh, kemudian temannya lagi ikut menghisap. Nah, air liur yang menempel pada batang rokok itu tadi kalau dihisap yang satunya nanti akan menempel. Nah, jadi bukan dari rokoknya, tapi dari air liur tadi yang menempel di batang rokok. Jadi itu penyebab tidak langsung, ya. Kalau penyebab langsungnya tetap dari droplet tadi. Jadi rokok tadi bukan penyebab langsung, tapi hisapan lendir yang menempel tadi bisa menyebabkan. Itu. Kalau pasien TBC sembuh, itu pasien TBC bisa sembuh total, asal dia mau berobat rutin. Pengobatan rutin itu minimal 6 bulan. Harus rutin minum obat anti TBC. Harus tidak boleh bolong sama sekali. Selama 6 bulan harus dihabiskan, karena nanti kalau bolong sehari lupa gitu nanti akan diulangi dari dosis awal, dari awal mulai pengobatan, dan itu akan berakibat juga nggak baik karena nanti parunya yang sudah mulai membaik, gambaran tersebut sudah mulai membaik. Kalau pengobatannya tidak rutin, justru penyakit TBC-nya nanti akan menjadi relapse, parunya akan relapse, nggak mau mengembang dengan baik. Kita harus benar-benar untuk petugas kesehatan itu melakukan edukasi yang tepat kepada pasien, terutama untuk rutin minum obatnya. Kalau rutin minum obat selama 6 bulan itu kalau ginjalnya itu nggak rusak gitu ya. Pada dasarnya semua obat itu kan zat kimia. Semua zat kimia itu tetap akan mempengaruhi ginjal. Ya, tetap semua ada. Cuman ya nanti dari dokter ada resep lain. Kemudian juga diimbangi dengan minum yang cukup, itu akan tidak langsung merusak ginjal. Apa untuk semua penyakit paru-paru itu kebanyakan emang kalau rutin pengobatan itu nggak boleh berhenti atau bagaimana? Khusus untuk TBC itu harus rutin, tidak boleh bolong. Karena tadi kalau bolong akan kembali ke pengobatan awal. Yang lain penyakit paru tidak membutuhkan pengobatan rutin. Asal misalkan sesak antibiotik 5 hari, 7 hari, sesak atau panasnya sudah sembuh, sudah nggak perlu rutin, terusnya nggak perlu. Jadi cuma ambil gejalanya sudah selesai, terus sudah bisa pengobatannya. Betul. Kecuali TB lah ya, kalau TB harus 6 bulan harus ambil terus, nggak boleh. Upaya pencegahan. Jadi kita baik yang sakit maupun yang sehat, misalkan dalam satu rumah ya, itu ada yang terkena atau terpapar TBC, harus pakai masker. Setiap hari. Ya, kalaupun tidak, jarak kita saat ngobrol ya ada batasnya. Itu berapanya nggak ada ketentuan berapa. Intinya sebaiknya juga pakai masker gitu. Terus kalau kita bersin atau baru batuk atau flu, tisu itu harus dimasukkan ke kantong plastik tertutup. Karena kalau masuk plastik masih terbuka, kumannya masih bisa terbang gitu. Jadi bahkan bukan hanya TBC saja, untuk flu biasa itu pun sebaiknya kalau kita habis membersihkan ingus harus masuk ke kantong plastik kemudian ditutup gitu, biar kumannya tidak menyebar. Ya, kumannya tidak menyebar. Selain penggunaan masker saat di rumah itu dan membuang tisu dengan plastik yang rapat itu, apalagi buat TBC-nya itu sendiri yang penderita agar
orang-orang di rumah itu nggak terkena dampaknya ya. Sebaiknya selama 6 bulan selama pengobatan itu untuk peralatan makan itu sebaiknya disendirikan. Sebaiknya disendirikan. Nanti setelah dinyatakan sembuh boleh. Jadi kita harus mengedukasi anggota keluarga yang terpapar tadi biar tidak tersinggung, biarpun satu rumah tapi demi menjaga kesehatan anggota keluarga yang lain itu kita edukasi. Jadi disendirikan. Terus kemudian setelah pemakaian alat makan, kemudian direndam air hangat, kemudian dicuci bersih, tapi tetap disendirikan. Dicampur dengan yang lain. Ya, jangan jadi satu dengan yang sehat. Ya, baru bisa dicuci bersih. Ya. Untuk menjaga kesehatan paru-paru, yang pertama selain satu pakai masker, ya karena masker itu sangat melindungi paru. Kemudian kita juga mengkonsumsi antioksidan yang buah-buahan, terutama buah-buahan itu kan mengandung banyak mengandung vitamin C, itu akan baik bagi khususnya paru-paru. Kemudian untuk berkendara sepeda motor kita pakai masker ya, karena bukan karena pandemi tadi, karena polusi udara di mobil kemudian sepeda motor itu juga enggak bagus. Dan sirkulasi rumah itu harus tercukupi, karena udara yang masuk di rumah itu akan memiliki dampak baik untuk paru-paru kita, sirkulasinya kan bagus, baik untuk. Terus kemudian menjaga ruangan rumah itu juga tidak ada debu, berarti kan paru-paru kita akan bersih, akan baik. Kemudian olahraga yang sungguh, itu tidak merokok. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih pada Ibu Eni yang telah menyempatkan waktu serta memberikan edukasi kepada kami tentang seberapa pentingnya menjaga kesehatan paru. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.